Selamat malam kawan-kawan, selamat berakhir pekan dan selamat menyiapkan aktivitas di hari libur untuk besok pagi. Dan saya malam ini membuat tayangan PKM tentang rencana kerja tidak lanjut proyek perubahan tenaga pendamping profesional sesuai dengan surat edaran Kepala BPSDM nomor 824 tahun 2022. Nah, setelah saya membaca beberapa kali, isi surat ini secara sederhana dapat digambarkan seperti ini, bahwa kita pasca pelatihan P3PD itu diharapkan melaksanakan tidak lanjut dengan membuat proyek perubahan. Nah, proyek perubahan di dalam surat ini itu kalau saya buat ringkasannya seperti ini. Jadi ada tiga tahapan yang harus kita lakukan dalam melaksanakan proyek perubahan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Persiapan itu meliputi satu, membentuk tim proyek perubahan maksimal 5 orang dalam satu tim. Iya, tahap persiapan ini saya rangkum. Kemudian yang kedua, menetapkan satu desa lokus proyek perubahan. Kemudian yang ketiga, memilih satu atau lebih isu perubahan yang akan dilakukan bersama dengan tim. Yang keempat, menyusun rencana kerja proyek perubahan. Yang kelima, menyerahkan RKPP kepada TAPM sebagai supervisor. Yang keenam, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di desa. Nah, kira-kira isi daripada surat Kepala BPSDM bab 1 tahap pelaksanaan yang persiapan itu saya rangkum seperti itu. Kemudian tahap pelaksanaan yaitu konsolidasi tim, merumuskan langkah dan tahapan kegiatan. Ini merupakan lanjutan dari yang keenam, yaitu menyusun rencana kerja tidak lanjut. Di antara isi adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu diantaranya konsolidasi tim, merumuskan langkah dan tahapan kegiatan. Kemudian yang kedua, menjalankan proyek perubahan secara bersama-sama. Kemudian isi yang ketiga di dalam surat Kepala BPSDM yaitu pelaporan. Yang pertama, tim membuat laporan setiap 3 bulan dan menyerahkan laporan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tanggal 10. Kemudian yang kedua, TAPM itu membuat rekap laporan yang diserahkan ke provinsi. Misalnya TAPM Kabupaten ya. TAPM Kabupaten membuat rekap laporan untuk diserahkan ke provinsi. Nah, ini ada 4 isu sesuai dengan surat Kepala BPSDM ini yang dapat kita pilih. Kita bisa sih sebenarnya sesuai surat ini mengambil 2 isu dalam satu desa, itu bisa. Nah, isunya yang pertama yaitu pembangunan desa berbasis SDGs desa. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan desa. Yang ketiga, inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Yang keempat itu penguatan kelembagaan badan usaha milik desa. Saya sedang menyusun sebuah konsep-konsep keempatnya. Ya, keempat proper ya. Yang pertama itu pembangunan berbasis SDGs desa. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam pemetaan sosial pembangunan. Yang ketiga, inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Yang keempat, penguatan kelembagaan BUMDes. Nah, ini salah satu contoh yang sedang saya susun, yaitu RKPP pembangunan berbasis SDGs. Ini saya susun sesuai dengan arahan petunjuk yang ada di dalam surat ini. Kalau di sini contohnya itu rencana kerja proyek perubahan dengan isu inklusi dan akuntabilitas sosial. Namun saya membuat mulai dari isu yang nomor 1, yaitu fasilitasi pembangunan desa berbasis SDGs ya. SDGs desa ini saya berusaha untuk bisa membuat 4 contoh proper. Berikut laporan-laporannya. Doakan saja semoga dapat terselesaikan, karena ini bagian dari peningkatan kapasitas mandiri yang saya lakukan untuk saya sendiri utamanya. Nah, yang pertama ini kita membuat rencana kerja proyek perubahan. Ini saya membuat judul yang pertama. Ini juga sudah saya susun sesuai dengan ketentuan di dalam
Ini di dalam surat ini ya, ketentuan penulisan. Ketentuan umum penulisan laporan. Nah, ini hurufnya sudah Arial ukuran 14, untuk judul ukurannya 18, spasinya 2. Kemudian ada logo, kemudian ada tim. Tim tadi sesuai dengan surat itu dalam satu kecamatan itu maksimal 5. Kalau misalnya ada TPP yang jumlahnya 6, maka dia harus terpisah menjadi 2 tim, misalnya 3 orang 3 orang. Isunya juga boleh sama, karena tidak ada ketentuan kalau timnya 2 itu harus isu yang berbeda. Kemudian misalnya ada 2 orang yang mengambil satu isu, ada 6 TPP, kemudian mengambil 3 isu juga boleh. Misalnya satu PLD, satu PD membuat isu sendiri juga boleh, karena secara teknis misalnya lokasi dampingan yang didampingi itu beda, itu tentu TPP yang tidak mempunyai lokus kerja atau penugasan pendampingan di sana juga tidak maksimal. Sehingga boleh misalnya PLD itu masing-masing desa membuat satu proper dengan satu jenjang di atasnya. Itu boleh. Itu kalau mau secara mandiri juga bisa terjadi karena faktor geografis ya. Kalau dikerjakan bersama justru sulit, misalnya di kepulauan misalnya, karena lokasi pulau yang berbeda itu kalau koordinasi tim, koordinasi kegiatan bersama itu justru sulit, maka boleh satu PD, satu PLD melakukan penyusunan proyek perubahan secara sendiri. Kemudian ini halaman kata pengantar, ini saya susun sendiri, nanti teman-teman juga bisa membuat yang lebih baik daripada yang saya buat ini. Ini hanya saya bikin sebagai contoh sebatas kemampuan saya. Jadi pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional program penguatan pemerintah dan pembangunan desa P3PD. Nah, ini sesuai konsep yang tertuang di dalam surat itu ya. Kemudian sesuai dengan SE Kepala BPSDM Kemendesa PDT nomor 824 tahun 2020 tentang rencana kerja tidak lanjut proyek perubahan tenaga pendamping profesional, maka kami TPP Kecamatan Titik, Kabupaten Titik, Provinsi Titik menetapkan isu fasilitasi pembangunan desa berbasis desa sebagai proyek perubahan yang akan kami laksanakan pada tahun 2023 ini dengan lokus Desa Titik, Kecamatan Titik, Kabupaten Titik, Provinsi Titik. Nah, dokumen rencana kerja proyek perubahan ini kami susun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan agar terlaksana sesuai petunjuk teknis, berjalan dengan baik, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat disupervisi oleh supervisor. Kemudian notulensi rapat, karena ini sebenarnya inisiatif saya sendiri, jadi salah satu kegiatan awal dalam persiapan yaitu menetapkan satu desa lokus proyek perubahan, menetapkan tim atau membentuk tim. Ini kan harus ada sebuah diskusi khusus, diskusi kecil ya. Maka ini dibuatlah notulensinya sebagai bukti bahwa rumusan pemilihan isu dan pembentukan tim serta lokus kegiatan untuk proyek perubahan itu berdasarkan hasil rapat bersama, tidak berdasarkan hasil ini ya asal buat gitu enggak, tapi berdasarkan hasil rapat dan diketahui oleh satu tim di kecamatan. Kemudian ini soal daftar isi, tapi ini belum sempurna, perlu saya akan sempurnakan nanti. Yang pertama itu halaman sampul, kata pengantar, notulensi rapat, daftar isi. Kemudian ini saya membuat sebuah gambaran desain daftar isi sendiri yang pada intinya itu secara keseluruhan RKPP ini dapat menggambarkan apa yang hendak saya lakukan, kemudian rangkaiannya apa saja, kemudian tahapannya apa saja ya. Pada intinya hanya itu ya, sesuai dengan surat ini ya. Sesuai dengan surat ini saya membuat daftar isi untuk kegiatan pembangunan berbasis data ISIS itu. Yang pertama yang akan saya uraikan dalam RKPP itu gambaran umum kondisi desa, kemudian dasar pemikiran pemilihan isu, kenapa saya memilih isu itu pada desa itu, kemudian rencana waktu pelaksanaan,
kemudian langkah fasilitasi pembangunan berbasis data SDGs, kemudian target akhir proyek perubahan, kemudian penutup. Nah, ini contohnya, ini bagian halaman nomor 1 ya. Rencana kerja proyek perubahan fasilitasi pembangunan desa berbasis data SDGs desa di desa contoh, kecamatan contoh, kabupaten contoh, provinsi titik-titik gitu. Gambaran umum desa ini saya membuat sederhana saja, yang penting poin-poinnya yang dapat dengan mudah dipahami. Desa contoh yang ditetapkan pada tahun sekian titik-titik merupakan salah satu dari 12 desa di kecamatan titik-titik, sampai akhirnya ada batas wilayah, kemudian jarak. Kemudian saya di sini menyajikan informasi status DM dan skornya, kemudian apa yang menjadi unggulan di desa itu, kemudian informasi APB desa secara singkat. Ini dapat di-download ya dari Siskudes atau dari Perdes APB Des manual. Kemudian saya juga menyajikan kondisi data SDGs desa berdasarkan hasil pemutakhiran tahun 2022. Kalau misalnya ternyata sudah melakukan pemutakhiran tahap 1 ya tinggal diubah saja semester, karena sesuai Permendes di pedoman pembangunan itu pemutakhiran dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu semester 1 dan semester 2. Nah, ini saya tampilkan, tapi ini baru 4 SDGs yang saya masukkan di sini. Tinggal nanti SDGs yang ke-5 sampai ke-18 dientrikan saja. Ada yang cukup banyak, misalnya seperti ini, ada yang juga sedikit. Ini tergantung dulu bagaimana desa melakukan pengisian ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dasar pemikiran. Penetapan proyek perubahan dengan isu pembangunan berbasis data SDGs desa pada desa titik, kecamatan titik, kabupaten titik didasarkan pada pemikiran bahwa setidaknya itu kita melakukan proyek perubahan itu dasar pemikirannya yang khususnya terkait dengan pemanfaatan SDGs desa, data SDGs itu atau pembangunan berbasis SDGs itu, yang pertama itu dokumen RPJMDes belum berbasis SDGs desa. Kemudian misalnya saja, kalau misalnya ternyata ini sudah, ya sudah. Tinggal apa yang perlu ditekankan, misalnya karena tidak maksimal. Dokumen RPJM-nya sudah berbasis SDGs. Kemudian RKP-nya juga sudah basisnya SDGs sesuai dengan Permendes 21 misalnya. Tapi implementasinya dalam APB desa belum, maka cukup satu alasannya saja bisa. Oke. Kemudian rencana pelaksanaan kegiatan ini karena agak lebar ya, karena di surat ini itu mencantumkan rencana kegiatan selama 1 tahun. Ketentuannya di sini itu membuat laporan selama 1 tahun, sehingga itu sangat panjang kolomnya ini, sehingga saya buat di Excel. Maaf, loadingnya agak lama ini, Office 2000. Nah, ini contohnya. Kegiatannya mulai dari konsultasi, kemudian rapat pembentukan tim tingkat kecamatan, penyusunan rencana kerja proyek perubahan, kemudian penyampaian laporan progres rencana proyek perubahan triwulan 1 itu kan setiap tanggal 10 ya. Kita setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 itu harus membuat laporan progres pelaksanaan proyek perubahan. Kemudian rapat koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa itu misalnya di Februari, karena sosialisasi itu bisa saja setiap ketika mau melaksanakan kegiatan, kemudian setelah laporan pelaksanaan kegiatan ada koordinasi lagi, itu juga tidak tertutup kemungkinan. Kemudian rapat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kemudian pengumpulan dan pengecekan data SDGs desa, kemudian fasilitasi pengukuran data SDGs desa, kemudian fasilitasi pengambilan data SDGs,
Ini karena berkaitan dengan perencanaan desa ya, koordinasi persiapan perencanaan desa. Ini bisa saja pada minggu terakhir bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni. Kemudian penyampaian laporan progres rencana kerja proyek perubahan triwulan 2 tanggal 10. Menyiapkan data hasil SDGs untuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa, misalnya 2 minggu, bisa saja molor misalnya sampai 1 bulan. Ya gak apa-apa, karena perencanaan itu kita elastis mengikuti dinamika yang ada di desa. Itu bisa saja Juli baru perencanaan, Agustus baru perencanaan, bahkan bisa jadi September itu baru proses perencanaan. Kemudian fasilitasi penyusunan RKP desa berdasarkan data SDGs desa. Penyampaian laporan progres rencana kerja proyek perubahan triwulan 3. Kemudian fasilitasi penetapan RKPDes berbasis SDGs, fasilitasi penyusunan RAPBDes, fasilitasi Musdes RAPBDes. Kemudian penyampaian laporan progres rencana proyek perubahan triwulan yang keempat, misalnya di bulan Desember di minggu 1 atau minggu 2 tanggal 10 ya. Kemudian fasilitasi proses penetapan dan pengesahan APB desa. Ini isi daripada rencana pelaksanaan kegiatan. Kemudian langkah fasilitasi pembangunan berbasis data SDGs. Ini nanti tinggal diturunkan saja ini. Nanti yang kegiatan-kegiatan internal seperti konsultasi rapat, kemudian penyusunan rencana kerja, terus kemudian penyampaian laporan, dan ini yang sifatnya tim dan personalnya tinggal dibuang. Nanti tinggal ini ya, misalnya pengambilan data, hasil dan sebagainya, nanti bisa disempurnakan. Tapi ini memang saya belum membuat yang untuk lampiran langkah fasilitas ini belum membuat. Nah, target akhir proyek perubahan, adapun target akhir perubahan fasilitasi pembangunan berbasis data SDGs yaitu mensinergikan pembangunan desa dengan pembangunan nasional sesuai yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan desa mengetahui data faktual kondisi masalah dan potensi desa berdasarkan 18 tujuan SDGs. Ini target yang saya buat sendiri. Teman-teman bisa membuat redaksi yang lebih baik, lebih banyak atau lebih sedikit ya silakan, tergantung bagaimana teman-teman menetapkan target akhir proyek perubahan. Perencanaan RPJM desa dan RKP desa disusun berdasarkan data pembangunan SDGs desa. Kemudian yang keempat, penganggaran APB desa berbasis RPJM desa dan RKP desa yang sudah berbasis data SDGs. Kemudian penutup, demikian rencana kerja proyek perubahan disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan koreksi. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan mana gitu ya, tinggal tanggal berapa, tim proyek perubahan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian mengetahui supervisor di halaman yang terakhir, karena sesuai dengan ketentuan ini bahwa proyek perubahan itu diketahui oleh TAPM. Ini mana lah, lupa. Nah ini ya, menyusun rencana kerja proyek perubahan beserta waktu pelaksanaannya dan diketahui oleh supervisor. Jadi RKPP-nya diketahui dan proyek perubahan waktu pelaksanaan juga, rencana kerja diketahui beserta waktu pelaksanaan juga diketahui. Jadi ini skema waktu dapat dilaksanakan ya. Ini kemudian tim pelaksana proyek perubahan 1, 2, 3, 4, kemudian 5 gitu. Karena bisa jadi nanti akan diberikan evaluasi atau perbaikan ya. Kemudian di sini
mengetahui supervisor. Nah, kira-kira begini. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, ini tayangan peningkatan kapasitas mandiri yang saya buat. Semoga bisa menjadikan kita menjadi lebih paham ya terkait dengan arahan rencana kerja tindak lanjut berdasarkan surat edaran nomor 824 tahun 2022 ini. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakannya dan diberikan hasil yang maksimal. Di tayangan berikutnya saya akan berusaha untuk membuat peningkatan kapasitas mandiri tayangan tentang laporan triwulan 1, laporan triwulan 2, laporan triwulan 3, laporan triwulan 4, kemudian juga untuk isu-isu yang lain. Semoga kita semuanya mampu untuk melakukan peningkatan kapasitas mandiri dan bisa berbagi. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini.